Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konflik buangan limbah PT Indah Kiat Pulp and Paper di Sungai Ciujung, Desa Tegalmaja, Kecamatan Keragilan. Saya akan memberikan beberapa pembahasan, di antaranya yaitu kronologi isu, dampak, upaya pencegahan, dan juga apa sih yang pemerintah lakukan untuk pengawasan terkait buangan limbah tersebut. Baiklah, pembahasan yang pertama saya akan membahas sedikit tentang PT Indah Kiat. PT Indah Kiat Pulp and Paper ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dengan nama CV, berkat dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi pabrik di Tangerang, Provinsi Banten. Nah, perseroan mulai memproduksi kertas wood free sejak tahun 1978. Nah, pada tanggal 6 Juli 1983, nama perseroan diubah menjadi PT Berkat Indah Agung pada tahun 1986. Nama perseroan diganti menjadi PT Indah Kiat Pulp and Paper Corporation dan selanjutnya pada tahun 1996 menjadi PT Indah Kiat Pulp and Paper Corporation Tbk. Saat ini perseroan memiliki fasilitas produksi di 3 lokasi, yaitu Perawang, Riau, serta Tangerang dan Serang, Banten. Perseroan ini memproduksi bubur kertas. Berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan juga cetak. Bisa berlapis dan juga tidak berlapis. Nah, mereka juga memproduksi kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup kontainer board dan juga kertas berwarna. Nah, industri kertas ini merupakan salah satu industri penghasil limbah padat yang jumlahnya cukup besar nih. Limbah lumpur yang mempunyai kadar padatan sekitar 20-30% yang selama ini penanganannya ditumpuk di lokasi pabrik pada lahan tertentu dan sewaktu-waktu akan dibuang sebagai landfill. Nah, permasalahan yang ada di industri pulp dan paper ini adalah lahan untuk pembuangan serat limbah tersebut yang sangat terbatas dan juga pada lokasi tersebut dapat menimbulkan gangguan pada lingkungan. Pembuangan limbah padat dengan cara ini dapat menimbulkan suatu permasalahan sehingga membutuhkan penanganan yang baik. Setelah membahas PT Indah Kiat, saya akan membahas tentang Sungai Ciujung. Nah, Kabupaten Serang ini memiliki sebuah sungai yang mengalir dari Kabupaten Lebak sampai juga ke Teluk Banten, yaitu Sungai Ciujung. Sungai ini banyak dimanfaatkan oleh warga di sekitarnya untuk keperluan irigasi, mandi, dan juga mencuci. Di hulu sungai ini masih dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi dan juga mandi warga sekitarnya. Turun ke hilir sungai dimanfaatkan untuk aliran pembuangan limbah industri yang berdiri di sekitarnya ataupun ada industri yang sengaja membuang limbah ke Sungai Ciujung. Nah, Sungai Ciujung ini berada di wilayah Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, mempunyai tingkat pencemaran paling tinggi nih di Indonesia. Nah, penyebabnya adalah limbah pabrik tadi yang dibuang ke sana tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Oke, baiklah, saya akan membahas sedikit tentang konflik isu pada saat itu. Kronologi isunya seperti apa? Yaitu pada rentang tahun antara 2011 sampai dengan 2013 itu isu pencemaran limbah dihadapi kembali oleh perusahaan ini. Pada saat itu masyarakat lokal yang tergabung dalam LSM melakukan protes kepada perusahaan melalui aksi demo. Sepanjang aksi demo tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan kepada perusahaan untuk memulihkan Sungai Ciujung dari limbah cair yang dibuang oleh perusahaan. Masyarakat ini berpendapat bahwa limbah cair tersebut telah mencemari Sungai Ciujung yang dianggap sebagai sumber air oleh warga. Aksi protes terhadap perusahaan ini tidak hanya datang dari masyarakat lokal saja, namun dinyatakan pula oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang. Pesan yang disampaikan di media cetak lokal serupa dengan yang disampaikan masyarakat, yaitu menuntut PT IKKT Serang Tbk untuk memulihkan Sungai Ciujung dari limbah,
Selain itu juga menuntut agar perusahaan ini ditutup karena telah merugikan masyarakat. Namun dari pihak perusahaan nih, mereka melakukan penolakan tuntutan karena perusahaan merasa dan menanggapi nih tuduhan-tuduhan tersebut dengan pernyataan bahwa mereka tidak terbukti mencemari lingkungan karena limbah cair yang dibuang ke Sungai Ciujung itu sudah melalui tahapan pengolahan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu juga perusahaan mengklaim bahwa pihaknya bukan menjadi satu-satunya perusahaan yang membuang limbah ke sungai tersebut. Nah, perusahaan ini mengatakan masih ada 13 perusahaan lagi yang membuang limbah ke sungai, bahkan tanpa terlebih dahulu diolah melalui IPAL. Para partisipan lebih lanjut menyatakan bahwa perilaku warga seperti membuang sampah sembarangan, mencuci karung bungkus zat-zat kimia di sungai, dan sebagainya. Sedangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Serang menyatakan bahwa PT IKKP Serang ini memegang presentase terbesar pembuangan limbah ke sungai sebesar 93% pada waktu musim kemarau. Nah, lokasi PT IKKP Serang ini berada di posisi debit 0, artinya sungai tidak mendapatkan aliran air, sehingga banyaknya air limbah terolah yang dibuang perusahaan ke Sungai Ciujung tidak mendapatkan aliran ke bagian hilir. Nah, air limbah tersebut mengendap dan juga mencemari lingkungan. Kondisi tersebut sangat mengganggu masyarakat dan juga memunculkan gejolak nih, yaitu tuduhan pencemaran limbah kepada PT IKKP Serang tersebut. Nah, Kepala Badan Lingkungan Hidup ini menyatakan bahwa tanggung jawab menyelesaikan masalah Sungai Ciujung ini melibatkan banyak pihak, antara lain pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga industri. Hal ini juga berkaitan dengan program Ciujung Bersih 2018 yang digalakan Pemkab Serang. Badan Lingkungan Hidup Serang menilai bahwa ke-17 perusahaan yang membuang limbah ke Sungai Ciujung ini sudah melakukan pengolahan limbah. Namun yang menjadi masalah adalah ketaatan dalam memantau kualitas IPAL tersebut. Nah, terkait aksi demo yang dilakukan masyarakat itu, Kepala BLH menyatakan bahwa demo yang terjadi kebanyakan ditujukan kepada pemerintah yang menuntut Indah Kiat untuk ditutup. Namun demikian, beliau menyatakan bahwa pada kondisi seperti ini, peran BLH adalah memberikan pemahaman dan juga meluruskan kepada masyarakat untuk melihat keberadaan Indah Kiat tidak hanya pada sisi negatifnya saja, namun juga sisi positifnya, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya Kepala BLH menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan PT Indah Kiat kepada BLH pada tahun 2012 meliputi kegiatan pelaporan pengolahan limbah secara rutin, konsultasi perjalanan audit, perpanjangan izin pengolahan limbah, evaluasi hasil rekomendasi, dan juga CSR yang dilakukan. Nah, beliau ini menyatakan bahwa CSR yang paling sering didengar adalah dari Indah Kiat. Oke, selanjutnya apa sih dampak buangan limbah ini bagi lingkungan hidup? Nah, pencemaran limbah itu sangat berbahaya bagi biota di perairan, di berbagai jenis ekosistem yang mengalami keracunan. Setiap spesies yang berada di perairan itu berbeda-beda. Ada spesies yang tahan terhadap pencemaran dan juga ada yang tidak tahan terhadap pencemaran yang terjadi di perairan. Setiap ekosistem selalu beradaptasi dengan tempatnya. Walaupun begitu, tingkat adaptasinya terbatas. Bila batas tersebut melalui batasan yang seharusnya, maka ikan tersebut akan mati. Punahnya spesies tertentu akan berakibat pada kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, apa sih yang terjadi jikalau limbah dari pabrik ini mencemari lingkungan kita? Nah, negara kita itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alam flora dan faunanya yang berada di perairan. Nah, semua kejadian pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup pasti akan berdampak nih pada ekosistem, perairan, dan juga laut. Karena limbah cair industri ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga bisa berdampak kesehatan bagi manusia.
Lalu, apa sih upaya yang dilakukan oleh PT Indah Kiat untuk mencegah buangan limbah mencemari lingkungan? Nah, limbah itu merupakan sisa hasil produksi yang pengolahannya tidak memenuhi standar dan akan merusak lingkungan. Limbah yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama yaitu limbah berwujud cair dan yang kedua adalah limbah berwujud padat. Lalu pengolahannya bagaimana? Yang pertama yaitu limbah berwujud cair. Limbah yang berupa cairan ini termasuk golongan limbah B3. Sebelum dibuang ke lingkungan, limbah tersebut harus diolah dulu agar memenuhi standar yang diizinkan oleh segi pH, COD atau BOD, dan suspended lainnya yang dapat merusak lingkungan. Contoh dari limbah B3 adalah oli bekas, aki bekas, dan bahan-bahan kimia hasil pengujian atau kadaluarsa. Nah, proses pengolahan limbah PT IKKP Serang ini terdiri dari 3 proses antara lain yaitu proses fisika, proses kimia, dan juga proses biologi. Nah, yang kedua ini adalah limbah berwujud padat. Limbah padat seperti pengikat kawat pulp, dirigen, plat kayu, seng, potongan wire, plastik, dan sisa kertas yang tercampur warnanya. Kertas yang tercampur warnanya ini dikumpulkan menjadi satu yang akan dibuang ke tempat penampungan untuk dijual kembali. Limbah hasil pengolahan limbah cair yang merupakan sludge akan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman padi, singkong, dan juga lain-lain. Sedangkan limbah seperti kawat besi, plastik, itu akan dikirim ke bagian General Affairs untuk disortir dan juga dijual. Lalu, pengawasan apa sih yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kerusakan akibat limbah industri ini? Ya, di sini ada dua. Yang pertama yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam undang-undang ini, Pasal 74 dan PP Nomor 47 Tahun 2012, pemerintah menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial. Bagi perusahaan yang tidak melakukan peraturan, akan mendapatkan sanksi. Sedangkan bagi perusahaan yang telah berperan dalam peraturan tersebut dapat diberi penghargaan. Nah, sejak tahun 2007, PT Indah Kiat ini mengenal konsep CSR. Program-program CSR ini terbagi atas dua kategori pelaksanaan, yaitu rutin dan non-rutin. Meliputi 5 aspek yaitu pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan juga lingkungan. Dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh BPLH. Yang kedua yaitu kebijakan audit lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Nah, pada bulan Juli 2012 perusahaan sudah melaksanakan audit internal yang berlangsung selama 14 hari. Audit internal ini dilakukan secara independen oleh perusahaan. Artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk mempercayakan audit lingkungan pada salah satu lembaga audit profesional yang direkomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada bulan Oktober 2012, hasil audit lingkungan dan rekomendasi lanjutan diumumkan oleh KLH menyatakan bahwa telah setidaknya ada 2 masalah pada IPAL. Jadi kesimpulannya, mengapa konflik isu ini muncul oleh masyarakat yang menuntut PT Indah Kiat untuk ditutup adalah pada saat musim kemarau, PT Indah Kiat tidak bisa menampung limbah yang terlalu banyak sehingga limbah tersebut tidak mengalir ke sungai. Akibatnya limbah tersebut menumpuk dan juga mencemari lingkungan. Nah, Sungai Ciujung itu merupakan sumber kehidupan bagi warganya, sehingga warga menuntut agar PT Indah Kiat tersebut untuk ditutup. Tapi seiring perkembangannya waktu, masyarakat mulai menyadari dan juga mengambil jalan damai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.